Hai kaum rebahan dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian? Orphan adalah film yang menceritakan seorang gadis kecil cantik psycho yang menderita penyakit hormon langka, yang dimana Anda bisa selalu terlihat awet muda. Tidak usah berlama-lama spoiler di awal. Inilah Orphan. Kisah ini menceritakan keluarga Coleman adalah keluarga bahagia, layaknya keluarga cemara yang memiliki 2 orang anak dan sedang menantikan kelahiran anak ketiganya. Sayangnya kebahagiaan itu harus padam saat tiba-tiba Kate kehilangan calon bayinya tersebut. Duka karena kehilangan bayi yang dikandungnya membuat Kate depresi. Pagi itu, dia pergi ke psikiater dan menceritakan tentang mimpi buruknya yang selalu dialaminya. Kate juga bercerita jika dia belum siap untuk mengadopsi seorang anak. Namun, setelah berkonsultasi, Kate dan John memutuskan untuk pergi ke panti asuhan Saint Mariana untuk bertemu dengan anak-anak yang tinggal di sana. Sesampainya di sana, Suster Abigail mengajak Kate untuk melihat anak-anak kecil yang siap untuk diadopsi. Sedangkan John pergi ke toilet dan berkeliling di area panti. Saat berkeliling di lantai atas, John melihat seorang anak perempuan yang sedang melukis sendirian. Mengetahui ada seorang yang melihatnya, Esther menyapa John dan John masuk ke dalam ruangan itu. John mengagumi semua lukisan yang dibuat Esther. Esther menjelaskan makna dari lukisan-lukisan yang dibuatnya dengan detail. And they were so scared because they didn't have a mom. My paintings always tell stories. Menyadari John belum juga kembali dari toilet, Kate mengajak Suster Abigail berkeliling mencari John. Melihat Kate datang, akhirnya John mengenalkan Kate dengan Esther. Di sana mereka pun tampak cepat akrab. Menurutnya, Esther anak yang berbeda dan tidak suka berkumpul dengan anak yang lain. Saat yang lain sedang sibuk bermain bersama, Esther malah menyendiri dan melukis. It's boring here. Babe, you're so boring. Try to take the bad things that happen to them in their lives. Tidak pikir panjang, mereka langsung menanyakan berkas-berkas tentang Esther pada Suster Abi. Menurut dokumennya, Esther berasal dari Rusia, tapi dia cukup mahir berbahasa Inggris. Keluarga yang pernah mengadopsi Esther sebelumnya membawa Esther ke Amerika, meninggal dalam kebakaran rumah, dan Esther nyaris tidak selamat. Menurut Suster Abi, Esther anak yang pintar, sangat sopan dan cukup dewasa dari anak seusianya. Esther juga memiliki kebiasaan aneh yang selalu memakai pita di leher dan pergelangan tangannya. She wears those ribbons on her wrists and her neck. Mendengar penjelasan dari Suster Abi, John dan Kate tertarik untuk mengadopsi Esther. Suster Abi segera menyiapkan segala dokumen yang diperlukan. I could get the paperwork together and see you back here in... Setelah 3 minggu, akhirnya Esther dijemput oleh Kate dan John untuk diajak pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, di sana Esther dikenalkan pada Max, nenek Barbara, dan Daniel. Max adalah anak bungsu dari Kate dan John yang tidak bisa bicara dan mendengar. Untuk berkomunikasi dengannya harus memakai bahasa isyarat, tapi Max bisa membaca mimik bibir seseorang. That's precious. It's a pleasure to meet you too. Kedatangan Esther disambut hangat oleh semua keluarga kecuali Daniel yang tampak agak tidak senang dengan cara berpakaian Esther yang cukup aneh menurutnya. Apalagi melihat semua orang mengabaikan dirinya, sedangkan Esther mendapat hadiah-hadiah dari orang tuanya. Sudah dianggap anak sendiri oleh Kate dan John, Esther pun mendaftar menjadi murid baru di sekolah. Memakai style andalan Esther, ia malah mendapat candaan dari teman-temannya. Membuat Esther tidak nyaman dan menatap sinis pada salah seorang temannya yang bernama Brenda. Turn to page 27. Siang sepulang sekolah, Esther sedang bermain bersama Max di atas sebuah danau kecil dekat rumah mereka. Kate yang merasa panik mengingatkan mereka untuk menjauh dari tempat itu. Usut punya usut, Kate trauma karena dulu Max pernah hampir tenggelam di sana. Setelah menjauh dari danau, Esther dan Max menghampiri Daniel yang sedang bermain sendirian. Saat itu, Esther melihat Daniel sedang kebingungan melihat seekor burung yang sedang sekarat karena kena bidikan dari Daniel. Dan Esther pun membawa sebongkah batu, menyarankan agar Daniel menghabisi burung tersebut untuk mengakhiri penderitaannya.
Daniel pun menolak karena merasa tak tega. Tetapi Esther tanpa ragu-ragu membunuh burung itu dengan batu. Max dan Daniel merasa kaget melihat apa yang Esther lakukan. Malam pun tiba. Saat Esther mandi, Kate menata baju-baju di lemari Esther. Kate menemukan sebuah Alkitab tua yang terlihat jadul. Saat dibuka, Kate melihat sekilas ada banyak potongan foto Tetapi Kate tidak memiliki pikiran buruk apa-apa saat itu dan mengembalikan Alkitabnya pada tempatnya yang sama. Mengetahui jika Kate melihat barang-barang miliknya, hal tersebut membuat Esther merasa tidak nyaman. Keesokan harinya, di sekolah Esther yang selalu membawa Alkitab usangnya itu, Esther yang sedang membereskan kertas-kertasnya, Brenda mengganggunya kembali dengan mencoba menarik pita yang ada pada leher Esther. Tiba-tiba, Esther berteriak sekencang-kencangnya seperti orang yang ikut ajang pencarian bakat. Kate mengetahui insiden yang terjadi pada Esther di sekolah. Di rumah, Kate mencoba menghibur dengan mengajarinya bermain piano. Agar Esther merasa lebih tenang, Kate mengajaknya berbincang dan menawarkan diri jika memang Esther mau bercerita tentang masalah yang dialaminya. Tetapi Esther tidak mau mengatakan apa-apa. You know I'm here for you, right? Saat berbincang, Esther bertanya tentang Jessica karena Max selalu membicarakan tentang Jessica. Kate pun mengajak Esther ke taman bunga miliknya di dalam rumah dan menceritakan siapa Jessica ini, yang dimana Jessica adalah calon janin yang meninggal sebelum dilahirkan. Mendengar cerita itu, Esther meneteskan air mata dan berkata, mungkin Kate adalah seorang ibu yang baik. Malam harinya, sepulang John dari kantor, dia menemui Kate, senang dengan perkembangan kedekatannya dengan Esther. Kate menceritakannya kepada John. Di sela percakapan mereka, Esther tiba-tiba muncul dan tidak sengaja melihat pertandingan karaoke antara John dan Kate. Keesokan harinya, mereka menjelaskan tentang pertandingan semalam, yang tak disangka kata-kata yang tak pantas diucapkan Esther kepadanya. Mendengarnya, Kate terkejut dan bercerita pada John, tetapi John menganggap hal tersebut biasa. Kemudian Kate menyarankan agar John menghabiskan waktunya untuk bermain dengan Esther. Mendengar saran Kate, John pun setuju dan mengajak Esther untuk bermain di taman dengan Esther dan Max. Tanpa disengaja, Esther melihat Brenda juga datang ke taman itu untuk bermain. Melihat Brenda sedang sendirian, Esther mulai mencarinya di area taman saat ayahnya sedang asik ngobrol dengan seorang tetangga yang semelohe. Saat Brenda berada dalam lorong kayu dan mau turun melewati seluncuran yang berada di tengah taman, Esther secara tiba-tiba mendorongnya sampai terlempar dan terjatuh di tanah. Max yang melihat kejadian itu tetap diam dan tidak melaporkan pada orang tuanya karena Esther melarangnya. Bahkan saat orang tuanya bertanya, Max mengatakan jika Brenda terpleset sendiri. Di depan orang tuanya, Esther bersumpah jika bukan dia yang melukai Brenda. Keesokan harinya, Kate yang mengajak Esther dan Max pergi ke supermarket untuk belanja. Tiba-tiba mendapat telepon dari Suster Abigail yang menanyakan kabar Esther. Kate menyuruh Esther untuk menyapa Suster Abigail di telepon, tapi Esther menolak. Sorry, she got shy all of a sudden. Lewat telepon, Suster Abi hanya ingin menyampaikan jika dia membutuhkan catatan kesehatan dan gigi Esther untuk laporan pengawasannya. Kate menjawab jika Esther tidak mau pergi ke dokter gigi. Sir Abby juga menanyakan tentang kabar Esther selama di rumah barunya itu. Kemudian Kate menceritakan insiden Brenda di taman yang belum lama ini terjadi. Mengetahui jika dirinya sedang dibicarakan Esther merasa tak senang. Esther may have. Sesampainya di rumah, dia meluapkan emosinya dengan bermain piano. Kate merasa terkejut karena setahunya Esther belum semahir itu dalam memainkan piano. Esther menjawab jika dirinya tidak pernah berkata seperti itu karena Esther merasa kasihan melihat Kate adalah seorang yang tertarik pada musik, tetapi anaknya tidak tertarik dengan musik dan putrinya juga tidak bisa mendengar. Mendengar perkataan Esther yang tidak sopan, sontak membuat Kate emosi dan menceritakannya pada John. Tapi John tidak menganggap hal itu serius dan masih percaya jika yang dilakukan Esther atas dasar ketidaksengajaan.
Perbedaan pendapat keduanya memicu pertengkaran It antara actually means mereka. something. It's only been 2 years. Keesokan harinya, Suster Abby tiba-tiba datang ke rumah Coleman. Di sana, dia menjelaskan hal mengganjal tentang Esther. Mendengar insiden tentang Brenda, Suster Abby menelpon sekolah lamanya. Di sana pernah beberapa kali terjadi insiden juga seperti seorang anak laki-laki yang terjatuh dengan membawa gunting dan tidak sengaja menusuk rahangnya sendiri. Dan saat ada 2 orang anak yang terlibat perkelahian, Esther juga ada di situ. One gets caught stealing. There she is again. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah kebakaran yang terjadi di rumah Sullivan. Mengapa Esther ada di mana-mana? Sullivan adalah orang tua angkat Esther. Kebakaran yang disengaja dan sampai sekarang tidak pernah ditemukan pelakunya. The most troubling thing is the Sullivan House fire. Suster Abby menyarankan agar mereka menghubungi panti asuhan yang mengasuh Esther di Rusia. John tidak percaya dengan perkataan Suster Abby yang dianggapnya tidak masuk akal. Menurutnya, Esther hanya gadis kecil malang berusia 9 tahun yang tidak mungkin melakukan kejahatan seperti itu. Tetapi Kate menyarankan agar tetap membawa Esther pada Dr. Browning, yang adalah psikiater yang biasa ditemui Kate selama ini. The 9-year-old girl who's an orphan. Esther merasa posisinya dalam bahaya. Esther pun datang ke kamar Max, dan Esther meminta Max untuk membantunya. Dengan membawa tas ransel berisi baju dan palu, mereka pun pergi ke ruang kerja ayahnya mengambil pistol di berangkasnya. Sedangkan Max diperintahkan untuk mencari kunci rumah pohon milik Daniel. Everything else out. Right. Take care. Thank you very much. Akhirnya setelah Suster Abigail berpamitan untuk pulang, Esther segera mengajak Max keluar rumah, melewati jalan tembusan perbukitan. Sampailah mereka di samping sebuah jembatan, tempat yang seharusnya dilewati Suster Abby, dan bermaksud menghadangnya di tengah jalan. Ketika melihat mobil Suster Abby mendekat, Esther mendorong Max sampai terlempar di tengah jalan. Melihat ada anak perempuan ketakutan di tengah jalan, Suster Abby keluar dari mobil dan menghampiri anak itu, yang ternyata adalah Max. Belum lama bertanya, tiba-tiba ketika menoleh ternyata ada Esther yang langsung menyerang kepala Suster Abby dengan palu. Suster Abby pun langsung terjatuh pingsan dengan kondisi kepala yang berdarah. Esther meminta Max untuk membantunya memindahkan Suster Abby dari jalan. Mengetahui Suster Abby yang masih hidup, Esther lalu menyerangnya lagi dengan memukul kepalanya berulang kali sampai tidak bergerak. Setelah Suster Abby tidak bergerak, Esther mengajak Max untuk pergi ke rumah pohon untuk menyembunyikan palu dan pakaiannya yang penuh darah. Ditambah lagi Esther mengancamnya untuk tidak melaporkannya ke siapa-siapa. Are you? Saat mereka turun dari rumah pohon, Daniel tanpa sengaja mengetahuinya dan bersembunyi. Daniel heran untuk apa mereka masuk ke rumah pohon miliknya. Malam saat tidur, tiba-tiba Esther mendatangi Daniel dengan membawa silet. Dengan mendekatkan silet di leher Daniel, Esther bertanya apa yang dilihat Daniel dan menyuruh Daniel agar tetap diam. Jika tidak, Esther mengancam akan memotong alat kelaminnya. Daniel pun ketakutan sampai-sampai mengompol di celana. Find out that you're lying. I'll cut your hair. Listen. Di saat ayah dan anak ini melukis bersama, dalam percakapannya, John menyarankan agar Esther memperbaiki hubungannya dengan Kate dengan melakukan sesuatu yang membuat Kate menyadari jika Esther menyayanginya. I like it when it's just the two of us. Pick these flowers just for you. Kate pun kaget, ternyata yang dibawa Esther adalah bunga mawar putih yang dipetiknya dari pot milik Jessica. Hal itu membuat Kate emosi dan menarik tangan Esther sampai Esther terjatuh di lantai. Kate sangat terpukul melihat sekarang pot yang selalu dijaga-jaga bunganya malah dirusak oleh Esther. Ketika semua orang tertidur pulas, Esther diam-diam pergi ke gudang dan mematahkan tangannya sendiri. Paginya Kate mengantar ketiga anaknya ke sekolah. Saat Daniel turun dari mobil, Kate mengikutinya karena Kate melihat buku Daniel terjatuh. Sedangkan di mobil ada Max dan Esther. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Esther mengambil kesempatan menarik handrem mobil dan pergi meninggalkan Max di mobil. Kebetulan jalan depan sekolah mereka menanjak yang semakin membuat mobil itu melaju tak terkendali. Untung saja, tumpukan salju bisa menghentikan mobil itu dan Max selamat. I'm here. Mommy's here. You're okay. Seperti biasa, John selalu menyalahkan Kate tentang keteledorannya itu. John tak percaya apapun yang dikatakan oleh Kate karena John menemukan botol Amer yang dibeli
oleh Kate semalam, yang membuatnya semakin marah dan memberi Kate kesempatan untuk rehabilitasi. Jika Kate tidak mau, John mengancam akan membawa anak-anaknya pergi dari rumah. I should have told you about this. I'll go to therapy. Is because of Max and Daniel. That is the only reason. Diam-diam, Daniel pergi ke kamar Max dan bertanya tentang apa yang dilakukan Esther padanya. Kemudian Max menceritakan semua kejahatan Esther melalui gambar yang dibuatnya. Dari Esther yang menjatuhkan Brenda sampai Esther membunuh Suster Abby dan menyimpan barang buktinya di rumah pohon milik Daniel. Diam-diam Esther mendengar pembicaraan antara Daniel dan Max. Daniel pun keluar dari rumah dengan mengendap-endap seperti maling untuk pergi ke rumah pohon mencari barang yang dimaksud oleh Max. Sedangkan Kate di rumah diam-diam masuk ke kamar Esther untuk mencari Alkitab yang disembunyikannya. Kate melihat ada beberapa foto Duren alias Duda keren. Kemudian Kate melihat tulisan Institut Saarne. Saat menemukannya, Kate mencoba menelpon. Kate terkejut saat mengetahui jika Institut Saarne yang berada di Estonia adalah rumah sakit jiwa, bukan panti asuhan. Not an orphanage, it is a mental hospital. Tetapi Kate berpikir jika mungkin ibu dari Esther yang menjadi pasien di rumah sakit tersebut. Kemudian Kate menghubungi panti asuhan San Mariana, tempatnya mengadopsi Esther untuk menanyakan kebenaran tersebut. Tapi pihak panti asuhan tidak tahu tentang hal itu. Karena menurut semua berkas, Esther berasal dari Rusia. No, this can't be right. All of her Saat ibunya sibuk mencari informasi, Daniel mencari barang bukti, tetapi tidak ada apapun yang ditemukan di rumah pohon. Daniel pun terkejut ketika Esther tiba-tiba datang membawa barang bukti yang sedang dicari Daniel dan membakarnya di depan Daniel. Tak hanya itu, Esther juga membakar rumah pohon milik Daniel dan mengunci Daniel di dalamnya. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Esther ingin menghabisi Daniel. Beruntung Max menghalangi niat jahat Esther. Kaget melihat kobaran api dari rumah pohon milik Daniel. Kate berlari menghampirinya dan ternyata Daniel sudah tergeletak di tanah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. You're gonna be alright. Kondisi Daniel cukup parah, terjadi pendarahan di perutnya dan tulang lehernya patah. Tapi beruntungnya kondisinya sudah stabil. Tahu Daniel baik-baik saja, Esther merasa takut jika Daniel bercerita kepada orang tuanya. Dengan alasan akan membeli soda, diam-diam Esther pergi ke kamar Daniel dan berniat membunuh Daniel. Mengetahui keadaan Daniel, Kate langsung emosi dan menampar Esther sampai terjatuh. Melihat reaksi Kate seperti itu, tim dokter menyuntikkan obat penenang pada Kate, dan Kate pun jatuh pingsan tak sadarkan diri. Saat Kate di rumah sakit, John mengajak Max dan Esther pulang ke rumah. Karena merasa pusing dengan masalah yang dihadapinya, John minum amer sendirian di rumah. Melihat John sendirian, Esther mengambil kesempatan untuk berduaan dengan John. Dengan memakai baju seksi, merias wajah seperti seorang wanita dewasa, Esther mendekati John dan menyatakan cintanya kepada John. I love you, Daddy. John menjelaskan jika cinta yang dirasakan ke Esther tidak sama dengan yang dirasakan John kepada Kate. John hanya mencintai Esther layaknya anak kandungnya sendiri. Mendengar perkataan John, Esther lari ke kamarnya dengan rasa galau yang tak tertahankan. Tiba-tiba HP Kate berbunyi, ternyata telepon dari Dr. Farafa dari Institut Saarne. Dia menanyakan di mana keberadaan Esther. Dr. Farafa juga mengingatkan agar Kate membawa keluarganya pergi dari rumah dan menelepon polisi. Ternyata selama ini, yang mengaku sebagai gadis kecil berumur 9 tahun, dia adalah Lena Klamer, seorang wanita dewasa yang lahir pada tahun 1976. Usianya saat itu 33 tahun. Dia memiliki kelainan hormon langka yang membuat tubuhnya kerdil dan selalu terlihat seperti bocil. Dr. Farafa menjelaskan, jika Lena adalah salah satu pasiennya yang kasar, yang diberi jaket pengekang agar tidak melukai orang lain. Lena yang selalu berusaha membukanya sehingga menimbulkan luka pada kulit leher dan pergelangan tangannya.
Dia sudah membunuh 7 orang pegawai di sana. Seumur hidupnya, dia menyamar sebagai anak kecil. Seperti sebelumnya, Esther menipu keluarga agar mau mengadopsinya. Kemudian saat dia gagal menggoda ayahnya, Esther membunuhnya dan semua keluarganya, lalu membakar rumahnya. Sementara John di rumah sedang mencari Esther, John dikejutkan saat melihat lukisan milik Esther yang menggambarkan sebuah rumah terbakar dengan seluruh keluarga di dalamnya. Saat akan menjawab telepon dari Kate, tiba-tiba saja lampu di rumahnya padam. Kemudian John pergi ke gudang untuk mencari senter. Tiba-tiba, Esther menusuk punggung dan perut John berkali-kali sampai John tewas. Max yang melihat kejadian itu lari ketakutan, mencari tempat untuk sembunyi. Sementara itu, di jalan, Kate menelepon polisi agar segera datang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Kate mencari John. Dia terkejut saat melihat jasad John sudah tergeletak bersimbah darah di lantai. Dengan cepat, Kate mencari Max untuk menyelamatkannya. Esther menembak ke arah Kate dan mengenai tangannya. Tapi Kate bergegas bersembunyi di atap rumah dan terus mencari Max. Dilihat sedang berada dalam bahaya, sontak Kate langsung melompat dari atap rumah dan mengenai Esther. Berpikir jika Esther sudah tewas, Kate pun lari membawa Max keluar dari rumah mencari pertolongan. Dilihat polisi sudah datang, dan Kate berpikir dirinya dan Max sudah aman, ternyata tidak. Kemudian Esther muncul dari belakang, menyerang Kate dengan pisau. Keduanya menggelinding terjatuh di atas danau yang beku. Di sana Esther tetap mencoba menusukkan pisau kepada Kate. Melihat nyawa ibunya sedang terancam, Max mengambil pistol milik Esther dan menembakkan ke arah Esther dan ibunya. Akibat dari tembakan itu, es yang membeku pecah. Mereka berdua tenggelam di danau. Tapi Kate berusaha menyelamatkan diri. Saat akan naik ke permukaan, Esther memegang kaki Kate, memohon pertolongan agar Kate tidak membiarkan Esther mati di danau. Seperti di pertandingan bola, Kate menendang kepala Esther, lalu Esther mati tenggelam di danau. Kate dan Max selamat. You're fucking mommy!